Oleh karena itulah maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga, penuhi hak-hak Allah dan penuhi hak-hak hambanya. Makanya di sini ada dua perkara yang semuanya berporos kepada dua perkara ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Salat iya, tapi berkata-kata santun juga harus dilakukan. Puasa Ramadan tetapi juga perbuatan harus dijaga, jangan menyinggung dan menyakiti orang. Jadi usahakan gabungkan antara hak Allah dengan hak hambanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda kepada kita, apabila kita ini punya anak perempuan, kemudian datang laki-laki melamar anak kita, maka apa kata Rasul? Lihat laki-laki itu, apakah baik agama dan akhlaknya? Kalau dia baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Karena itu keberuntungan besar bagi kehidupan kita dan bagi anak kita. Tapi kalau agama dan akhlaknya tidak benar, jangan nikahkan. Karena itu akan merusak kita dan merusak anak kita. Lihat Nabi SAW mengatakan, lihatlah agama dan akhlaknya. Kenapa Rasul SAW melihat dua perkara ini? Karena melihat agama saja tidak cukup. Oh, itu hafal Quran Ustaz, solatnya rajin, mondoknya tahunan. Betapa banyak kemudian orang-orang yang dapat santri, tapi rupanya dia suka mukul, suka menghina, suka mengejek, suka menunjuk, mengusir. Lalu kapan kebahagiaannya datang? Ya. Atau mungkin sebaliknya, orangnya baik, suka senyum, bertanggung jawab sama istrinya, tapi solat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, hatinya keras. Pasti satu hari akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun orang yang tidak dekat dengan Allah, maka Allah pun akan jauh dengan kita. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lihat agama artinya lihat hubungan dia dengan Allah. Kemudian lihat akhlaknya artinya lihat hubungan dia dengan manusia. Karena keberhasilan dunia dan akhirat itu hanya dilihat dari dua hubungan ini. Makanya di sini Nabi mengatakan, siapa yang cinta untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga, maka hendaklah kematiannya datang dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, atau hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat tapi syarat dengan makna. Dan kita sudah masuki halaman ke 296, poin ke 90 tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematiannya datang dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi su'ul khatimah. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, hendaklah kematiannya datang dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak boleh mencari mati atau takut kepada mati, apalagi lari dari mati. Tidak boleh mencari mati, tidak boleh takut kepada mati, dan tidak boleh lari dari mati. Tapi rindukanlah agar kematian yang Allah pilihkan kepada kita, Allah pilihkan dengan kematian husnul khatimah. Sebab barang siapa yang mencintai, merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah sangat senang ingin berjumpa dengan dia. Karena cepat ataupun lambat yang namanya kematian itu pasti menjemput kita semua. Apalagi Nabi SAW telah berujar kepada kita bahwa usia umat Rasul itu tidak lama, berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau di antara kita ini ada yang udah berusia 40, 50 atau mungkin 60 tahun, berarti semakin tua hidup kita, semakin dekat dengan kematiannya. Semakin bertambah usia kita, semakin pendek dengan kematiannya. Dari sinilah maka walaupun manusia itu takut mati atau lari dari mati atau tidak mencari mati, pasti kematian itu akan menjemput kita. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis ini, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah kematiannya datang dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematiannya. Cepat ataupun lambat kematian itu pasti menjemput kita. Bukti yang nyata bahwa kematian itu pasti akan menjemput kita adalah orang-orang di sekitar kita yang sudah mendahului kita dengan kematian. Terutama orang-orang yang usianya sudah 60-70 tahun. Boleh jadi teman-teman yang dulu pernah bersamanya sudah tidak bisa lagi dihubungi di dunia, karena mereka sudah kembali menghadap Rabbnya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW memberikan tekanan dalam hadis ini. Karena kematian itu pasti datang, tidak ada satupun manusia yang bisa mencegah dari kematian. Dan datangnya kematian itu tanpa pemberitahuan, maka jangan sampai kemudian kematian ini diakhiri dengan su'ul khatimah, tapi akhirilah kematian ini dengan husnul khatimah. Lihatlah para pendahulu kita, apakah mereka orang-orang saleh? Apakah mereka orang-orang yang tidak saleh, orang-orang jahat? Di mana mereka? Para nabi yang jelas-jelas utusan Allah Subhanahu wa taala semua meninggal dunia. Di mana mereka? Mereka sudah berada di bawah tanah.
Bahkan raja-raja yang sangat congkak sekalipun, Fir'aun, Namrud, Qarun, bahkan kaum-kaum yang merasa kuat sekalipun, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum sebelum kita, di mana mereka? Mereka semua sudah tertimbun di bawah tanah. Artinya sudah sampai kepada ajal mereka. Karena yang namanya kematian itu adalah antrian setiap manusia. Banyak orang yang tidak sadar kalau kematiannya lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Kita lihat, kadang ada orang yang kecelakaan di jalan, ditabrak lori, ditabrak mobil besar, mati di tempat. Saya kira orang-orang yang mati di tempat itu tidak akan berprasangka bahwa mereka akan mati. Kalau mereka sudah menerka-nerka mereka akan mati, tentu mereka tidak akan keluar ke jalan raya untuk ditabrak atau nabrak. Dari sini bahwa kematian itu rahasia yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kita? Bahkan tidak ada satupun manusia yang tahu kematiannya. Agar manusia itu persiapan. Agar manusia itu persiapan. Dan persiapan terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, persiapkanlah kalian, dan sebaik-baik persiapan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kematian seseorang itu dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Orang pasti mati, tapi kematian itu dirahasiakan supaya kita jangan mati su'ul khatimah. Matilah dalam kondisi husnul khatimah. Jangan sampai akhir hidupnya dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadilah kematiannya sebagai orang yang yakin bahwa Allah adalah Rabbnya, dan setelah kematian ada balasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cerita ibrah kematian, kematian itu bukan di mana kita mati. Terserah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di mana saja. Tetapi ibrah kematian itu adalah bagaimana caranya kita mati. Walaupun seandainya kita mati di Mekah sekalipun, tapi kalau caranya tidak baik, tidak akan jadi husnul khatimah. Bisa saja su'ul khatimah. Umpamanya dia mencopet orang yang sedang tawaf, kemudian ketangkap, akhirnya kemudian dipukuli sampai mati. Walaupun dia mati di depan Ka'bah, tapi cara kematiannya salah. Apakah kita katakan husnul khatimah? Tidak. Tetapi walaupun kematian kita dalam rumah, jauh dari masjid, jauh dari Ka'bah, tapi saat kematiannya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini sebuah keberuntungan besar dalam hidupnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir saat kematiannya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dapat jaminan surga. Maka ibarah itu bagaimana cara kita mati, bukan di mana kita mati. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Karena betapa banyak kita menyaksikan saudara-saudara kita yang mati, mereka meninggal di tempat-tempat maksiat. Mereka mati sedang memegang botol-botol khamar. Mereka mati sedang berzina. Mereka mati sedang berjudi. Mereka mati sedang melakukan kezaliman. Jangan seperti itu. Karena kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, tapi di sana ada kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian, yang akan menghisab seluruh perbuatan kita di dunia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kematian terbaik kepada kita. Meninggal saat haji, meninggal saat umrah, meninggal saat salat, meninggal saat membaca Quran, meninggal saat tahajud, meninggal saat berzikir, dan begitu seterusnya. Meninggal dalam posisi yang terbaik sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah. Siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena orang terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga adalah keberuntungan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia. Tidak ada keberuntungan yang lebih beruntung. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan orang itu keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang bisa keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya kaki kananku yang masuk ke dalam sorga, sementara kakiku belum melangkah ke sorga, aku belum pernah merasa aman sampai kedua kakiku menginjak sorga. Padahal salah satu kakinya sudah menginjak sorga, tapi satunya belum. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak merasa aman, belum merasa bahagia kalau belum dua-duanya menginjakkan ke dalam sorga. Dan saya yakin saya, ibu atau siapapun menghendaki bahwa kita ingin masuk surga. Tidak ada manusia yang ingin masuk neraka kecuali orang gila. Tapi masuk surga itu berbeda dengan masuk neraka. Masuk neraka itu sangat mudah jalannya. Tidak perlu biaya. Cukup kita melakukan kejahatan dan kemaksiatan saja, itu sudah mencukupkan kita masuk neraka. Kalau ingin dikekalkan, buatlah kesyirikan dan kekufuran agar kita kekal di dalamnya. Tapi masuk surga ini perlu perjuangan. Jalan masuk surga itu banyak rintangan. Jalan masuk surga itu banyak hal-hal yang menghalang-halang kita masuk di dalamnya. Karena surga itu dipagari dengan sesuatu yang tidak disukai manusia. Perlu pengorbanan, perlu tenaga, perlu waktu, perlu biaya, perlu dana, dan begitu seterusnya. Tetapi sekali lagi, walaupun kita harus mengerahkan seluruh daya upaya kita di dunia, mulai dari tenaga, biaya, sampai kepada waktu dan yang semacamnya, itu lebih daripada sepadan kalau kita bisa masuk ke dalam surga. Lah di sini Nabi SAW memberikan syarat kalau kita ingin masuk surga. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah kematiannya datang dalam keadaan dia beriman dengan Allah dan hari akhir. Di sini Nabi SAW menggandengkan antara beriman dengan Allah dan hari akhir, dan itu selalu disebut dalam beberapa riwayat. Bahkan dalam Al-Quran sendiri selalu digandengkan antara iman dengan Allah dan hari akhir. Seperti Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka bicaralah santun kalau tidak bisa diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormati tamunya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Dan banyak Rasul mengiringkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Bukankah rukun iman itu banyak? Ada 6. Kenapa yang disebut cuma 2? Ulama mengatakan karena manusia yang tidak beriman dengan hari akhir, hakikatnya dia belum beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak beriman dengan hari akhir, maka tidak ada gunanya kalaupun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Karena amal dalam kehidupan dunia ini sangat terikat dengan hari akhir. Apa gunanya kita sholat, Bu? Supaya kita bisa masuk surga. Apa gunanya kita lelah, letih, lapar-lapar puasa? Supaya kita bisa masuk surga. Apa gunanya kita ini menghambur-hamburkan uang untuk membayar zakat dan sedekah? Supaya kita masuk surga.
Apa gunanya orang yang berjihad berdarah-darah sampai menebus dengan kematiannya supaya mereka ingin masuk surga? Jadi apapun amalan di dunia itu sangat terkait dengan akhirat. Makanya kalau orang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, atau tidak beriman dengan hari akhir, hanya beriman dengan Allah saja, tidak ada gunanya. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak beriman adanya balasan setelah kematian, tidak ada gunanya. Itulah kenapa kemudian Rasul dan juga Allah dalam Al-Quran selalu menyandingkan kalimat beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena siapa yang tidak beriman dengan hari akhir, sama saja dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh amal yang kita lakukan di dunia itu terkait dengan kehidupan akhirat. Baik buruknya amal kita dengan Allah di dunia, itu juga menentukan baik buruknya balasan kita di akhirat. Makanya kenapa selalu diiringkan kalimat wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam kondisi masuk Islam, dalam kondisi Islam. Karena orang yang mati tidak dalam kondisi Islam, maka tidak dijamin keselamatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau kita ini berangan-angan merindukan sorga, berangan-angan agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah amal saleh kita. Perbanyaklah amal saleh kita. Sungguh-sungguhlah di dalam memperbanyak amal saleh kita. Karena dengan hanya amal saleh inilah kita bisa mencapai cita-cita kita masuk ke dalam sorga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhi kemaksiatan. Dan jauhi penyimpangan. Jangan sampai kemudian kita ini melanggar batasan-batasan yang mengakibatkan harusnya kita masuk sorga malah masuk neraka. Dan perbanyaklah taubat, di mana setiap perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian carilah sebab-sebab yang bisa menjadikan kita husnul khatimah. Jangan mencari sebab-sebab su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa hanya dengan amal kebaikan kitalah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Kemudian hadis berikutnya Nabi mengatakan, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Syarat yang kedua adalah hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Perlakukan manusia dengan baik sebagaimana kita suka kalau manusia berbuat baik kepada kita. Jangan perlakukan manusia dengan buruk sebagaimana juga kita tidak suka kalau manusia berbuat buruk kepada kita. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan, hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Maksudnya adalah berilah manusia hak-hak mereka. Jangan dolimi manusia. Berilah hak-hak mereka seperti nasihat, niat yang baik kepada manusia, menolong manusia, memudahkan manusia, membantu manusia, dan begitu seterusnya. Karena Nabi mengatakan kalau kita ingin masuk surga, maka perlakukan manusia dengan baik. Sebagaimana engkau juga suka kalau manusia berbuat baik kepada kita. Kalau kita tidak suka digibahi orang, jangan gibahin orang. Kalau kita tidak suka dibuli orang, jangan suka bully orang.
Kalau kita tidak suka difitnah orang, jangan memfitnah orang. Kalau kita tidak suka dizalimi orang, jangan zalimi orang. Itu maksudnya. Karena setiap kezaliman, maksiat dan yang semacamnya, terkadang ada balasan cash di dunia sebelum akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ada dua dosa, kata Nabi SAW, ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Yang didahulukan azabnya di dunia sebelum akhirat. Lah salah satunya kata Nabi SAW, al-baghi. Al-baghi artinya kezaliman. Kezaliman. Baik zalim dengan lisan kita menggibah, mencaci, memaki, merendahkan, menghina dan yang semacamnya. Atau dengan perbuatan kita menampar, membunuh, mencuri, menyopet dan yang semacamnya. Semua ada balasannya. Maka siapa yang menggibah manusia, Allah akan kirim orang yang menggibah kita. Siapa yang menyakiti manusia, Allah akan kirim orang yang menyakiti kita. Siapa yang mengambil harta orang, Allah akan kirim orang yang mengambil harta kita. Tidak di dunia hukumannya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka syarat yang kedua, kalau ingin betul-betul keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, pertama, rindukanlah kematian terbaik. Rindukanlah kematian terbaik, husnul khatimah. Yang kedua, berbuatlah baik kepada manusia. Jangan menyakiti mereka. Karena bagaimanapun menyakiti mereka baik dengan hati dalam bentuk hasad, dendam dan yang semacamnya, itu bisa menggugurkan kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara dua amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW, syarat kita ini keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Baik, perhatikan bukunya di sini. Setelah beliau menyebutkan dalil tentang pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir, kata beliau di sini, perhatikan halaman 297. Tidak diragukan, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih dibandingkan orang masuk ke dalam surga. Inilah tujuan tertinggi yang diusahakan setiap orang yang beriman. Kenapa demikian, Bu? Karena seorang yang beriman tidak mungkin kenyang untuk banyak melakukan amal saleh sampai betul-betul akhir tujuannya masuk ke dalam surga. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa untuk mencapai tujuan itu ada dua sebab utama, yang seluruh sebab lainnya bermuara kepada keduanya. Jadi di sini Nabi menyebutkan globalnya. Kalau ibu bisa mengerjakan dua syarat ini, maka sebab-sebab orang masuk surga yang lainnya terangkum dalam dua sebab ini. Pertama, yang seluruh sebab lain bermuara kepadanya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, yang terkandung di dalamnya keimanan terhadap prinsip-prinsip pokok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang beriman dengan Allah, menjalankan setiap perintah, menjauhi setiap larangan, menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan. Karena beriman dengan Allah bukan hanya di lisan, tapi juga harus teraplikasikan lewat perbuatan dan hati. Itulah yang disebut dengan iman, menancapkan dalam hati, mengucapkan lewat lisan, kemudian diamalkan lewat perbuatan. Mencakup pula amal akhirat dan bersiap diri untuk menyongsongnya, karena keimanan yang benar akan menuntut dan mengharuskan hal tersebut. Yang kedua, berbuat baik kepada manusia, mencurahkan kebaikan kepada mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, harta, dengan pergaulan baik yang dia suka. Jika mereka bergaul dengannya, dengan pergaulan baik yang semisal dengan itu. Jadi pergaulilah manusia dengan baik, baik secara ucapan. Jangan ngomong kasar, tapi ucapkanlah kalimat santun. Jangan berbuat yang menyakiti orang, tapi berbuatlah sesuatu yang menyenangkan orang. Jangan mencurigai orang dengan hati kita, tapi berhusnudzonlah kepada orang. Inilah tolak ukur yang benar dalam berbuat baik dan menasihati. Setiap perkara yang masih samar bagimu ketika engkau bergaul dengan manusia, maka perhatikanlah apakah engkau suka mereka melakukan hal itu kepadamu atau tidak.
Jika engkau menyukainya, maka artinya engkau menyukai bagi mereka cara pergaulan yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Jika engkau tidak suka mereka bergaul denganmu dengan cara tersebut, maka sungguh engkau telah menyia-nyiakan kewajiban yang agung ini. Maka pada kalimat pertama terdapat penuaian terhadap hak Allah, sedangkan pada kalimat kedua terdapat penuaian terhadap hak makhluknya. Artinya di sini hal yang bisa memasukkan kita ke dalam sorga itu ada kaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik dengan manusia. Dan kedua hubungan ini tidak bisa dipisahkan, karena saling terikat dan ada keterkaitan. Orang kalau hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak baik hubungan dengan manusia pun percuma. Sebagaimana orang yang berhubungan baik dengan manusia tapi tidak ada hubungan baik dengan Allah pun sia-sia. Tetapi kalau ingin masuk surga, eratlah kedua hubungan itu. Karena hanya dengan merekatkan kedua hubungan itulah syarat masuk surga. Kalau tidak, maka selamanya orang tidak akan bisa masuk surga. Contoh, solatnya baik, puasanya bagus, baca Qur'annya mantap, zikirnya rajin, tetapi dia zalim. Dia dengan manusia makan riba, dia dengan manusia korupsi, dia dengan manusia menyakiti, dan begitu seterusnya. Apakah kemudian salat, puasa, zakat dan yang semacamnya secara otomatis memasukkan dia ke surga? Tidak. Dia harus dibersihkan dari dosa-dosanya dan masuk ke neraka. Begitu juga ada orang yang baik kepada manusia. Masya Allah, kalau sama manusia itu baik sekali, tapi hubungan dengan Allah tak bagus. Salat ya tidak, puasa Ramadan ya ditinggalkannya, baca Quran tidak pernah disentuhnya, zikir pula tidak pernah diucapkannya, dan begitu seterusnya. Itu pun sia-sia berbuat baiknya. Ya memang betul dapat balasan di dunia, tapi di akhirat nol belaka, tidak ada dapat apa-apa. Oleh karena itulah maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga, penuhi hak-hak Allah dan penuhi hak-hak hambanya. Makanya di sini ada dua perkara yang semuanya berporos kepada dua perkara ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Salat iya, tapi berkata-kata santun juga harus dilakukan. Puasa Ramadan tetapi juga perbuatan harus dijaga, jangan menyinggung dan menyakiti orang. Jadi usahakan gabungkan antara hak Allah dengan hak hambanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda kepada kita, apabila kita ini punya anak perempuan, kemudian datang laki-laki melamar anak kita, maka apa kata Rasul? Lihat laki-laki itu, apakah baik agama dan akhlaknya? Kalau dia baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Karena itu keberuntungan besar bagi kehidupan kita dan bagi anak kita. Tapi kalau agama dan akhlaknya tidak benar, jangan nikahkan. Karena itu akan merusak kita dan merusak anak kita. Lihat Nabi SAW mengatakan, lihatlah agama dan akhlaknya. Kenapa Rasul SAW melihat dua perkara ini? Karena melihat agama saja tidak cukup. Oh, itu hafal Quran Ustaz, solatnya rajin, mondoknya tahunan. Betapa banyak kemudian orang-orang yang dapat santri, tapi rupanya dia suka mukul, suka menghina, suka mengejek, suka menunjuk, mengusir. Lalu kapan kebahagiaannya datang? Ya. Atau mungkin sebaliknya, orangnya baik, suka senyum, bertanggung jawab sama istrinya, tapi solat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, hatinya keras. Pasti satu hari akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun orang yang tidak dekat dengan Allah, maka Allah pun akan jauh dengan kita. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lihat agama artinya lihat hubungan dia dengan Allah. Kemudian lihat akhlaknya artinya lihat hubungan dia dengan manusia. Karena keberhasilan dunia dan akhirat itu hanya dilihat dari dua hubungan ini. Makanya di sini Nabi mengatakan, siapa yang cinta untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga, maka hendaklah kematiannya datang dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, atau hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Inilah dua perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, kalau tidak ada,
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun kita umrohkan. Ada 5 itu ada 3, rukunnya ada 5. Jadi yang betulnya yang mana rukun? Apa rukun umroh? Iya. Jadi yang ibu tanyakan tentang rukun umrohnya saja. Iya, tentang rukun umroh. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, bicara tentang umrah. Umrah ini disebut dengan haji kecil. Kalau haji besar kan namanya haji. Kalau umrah itu disebut haji kecil. Dan menurut pendapat yang kuat menurut ulama, pendapat tentang hukum umrah itu wajib. Karena Allah mengatakan wa atimul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Di sini Allah sebut kalimat haji dan umrah. Intinya bahwa umrah itu minimal sehidup semati atau dalam kehidupan kita satu kalilah kita laksanakan kalau Allah kemudian mudahkan rezeki kita. Adapun tentang rukun umrah, pertama ihram. Ihram itu artinya niat masuk ke dalam umrah, ya. Dan itu dilakukan di mikot. Mikot itu maksudnya tempat untuk menggunakan kain ihram. Yang kedua tawaf. Tawaf itu maksudnya berkeliling 7 putaran di sekitar Ka'bah. Kemudian setiap putaran kalau bisa mencium Hajar Aswad ya cium, kalau enggak ya enggak usah. Karena mencium bukan rukun, yang penting tawafnya. Kemudian yang keempat sa'i, yang ketiga sa'i. Sa'i itu artinya berjalan cepat dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah, dan yang terakhir mencukur rambut baik botak atau dipendekkan. Inilah yang disebut rukun umrah. Jadi umrah itu cuma 4 saja, ihram, tawaf, sa'i dan mencukur, dan semua dikerjakan di sekitar Masjidil Haram kecuali mikot agak jauh. Kalau dari Madinah ya Bir Ali. Wallahu a'lam. Iya. Ini kan ada saudara saya yang jual rumah. Nah, jadi kami itu menjual rumah ke orang yang agama Islam. Jadi bagaimana itu betul menjual rumah dan menjual rumah ke yang bukan agama Islam? Iya, soal muamalah jual beli, maka jangan tanya dari mana uangnya, kecuali ibu tahu sumbernya. Kalau ibu tidak tahu sumbernya, maka terima saja. Karena Nabi SAW juga pernah menggadaikan baju besi dengan Yahudi. Sementara kita tahu Yahudi suka memakan yang diharamkan. Tapi Nabi berhusnudzon. Jadi soal muamalah dunia itu tidak ada urusan mau mukmin mau kafir boleh. Tetapi yang harus dipahami dalam menjual rumah, seseorang itu jangan hanya melihat harga tinggi saja yang menawar, tetapi juga lihat hak-hak tetangga. Tawarkan dulu ke tetangga. Mungkin tetangga ini sudah melirik rumah kita ini sudah lama, cuman tidak ada kesempatan bertanya. Tiba-tiba kita mau menjual, maka berikan dulu ke tetangga. Kalau dia sanggup bayar dengan harga yang ibu tawarkan, berikan kepada mereka. Walaupun jauh lebih murah lebih baik. Kecuali kalau tetangganya memang di situ miskin semua, tak ada uang, ya baru kita kemudian tawarkan kepada orang lain. Kebetulan ada orang non muslim beli, ya sudah jual saja. Jangan ditanya uangnya dari mana, tersinggung bu. Kamu orang kafir ya? Iya. Pasti uangmu nggak halal ya? Oh, nggak jadi beli bu, bertengkar namanya. Sudah beli, jual saja kepada mereka, tanpa harus bertanya dari mana dia dapat biaya. Kecuali ibu sudah tahu orang non muslim ini memang dia bandar judi, bandar narkoba, ibu tahu gitu ya dengan jelas. Ya bukan karena informasi orang, ya jangan dijual sama dia kalau ibu sudah tahu hasilnya dari yang haram. Maksud saya itu kan kita tidak tahu penghasilan dia, atau mungkin kita sudah tahu dia itu kerjanya haram,
tapi ibu tahu juga dia punya pekerjaan halal. Gak apa-apa kita beli, kita berusnuzon, mudah-mudahan uangnya yang diberikan kepada kita dari yang halal bukan yang haram. Paham Bu? Baik. Iya. Tapi waktu penjualan itu sebenarnya kan kita kan ada bertanya menjualnya ya. Jadi datang dia minta beli rumah kita rusak. Nah akhirnya sama orang itu hanya dijadikan. Tapi alhamdulillah pekerjaan orang Nasrani ini kita tahu kan dia dulu dia terus bekerja dengan menggunakan barang-barang sewaan untuk PPP. Artinya kan halal dia bekerja kan? Kalau halal sudahlah jual aja sama dia nggak apa-apa. Apalagi harganya lebih tinggi, alhamdulillah. Karena orang itu sebenarnya mau beli rumah dengan dia pasti ada yang beli. Kecuali Bu, kalau dia ingin beli rumah ibu rupanya di untuk tempat ibadah kan gitu ya, buat gereja atau buat apa ya jangan. Itu enggak dia mau di tempatnya katanya. Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Kalau sudah dijual beli itu kan sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Soal dia nanti mungkin di rumah itu dia minum khamr, dia makan babi, itu urusan dia Bu. Urusan ibu ini jual rumah saja. Wah iya. Wah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah